beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dicontohkan tadi oleh Pak Wisnu ya. Kita bisa mulai dengan berdoa dan mengakhiri dengan berdoa setiap pelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian bisa juga mengaplikasikan di lingkungan sekolah ada kebiasaan budaya religius, barangkali pemanfaatan sarana masjid atau musola sekolah itu untuk pelaksanaan ibadah mungkin sholat sunnah ya, atau sholat wajib ya, yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak cuman Bapak, Ibu, kemudian siswa-siswi kita, seluruh warga sekolah juga harus bisa mengimplementasikan keenam profil pelajar Pancasila ini ya, di setiap elemennya. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari elemen yang kedua, yaitu berkebinekaan global ya, itu kita harus bisa menerapkan kepada peserta didik kita bagaimana kita harus menerima segala macam perbedaan. Jadi berbeda itu kan berbeda-beda ya, kita memiliki karakteristik yang berbeda, pemahaman juga yang berbeda. Kita yang penting di situ bagaimana kita bisa menghargai perbedaan ini menjadi sebuah keutuhan gitu ya. Sebuah keutuhan itu dalam konsep persepsi kami adalah kita tetap bersatu, tetap menjaga kerukunan hidup sehingga kehidupan ini akan kondusif dan kehidupan kita ini akan kondusif dan aman gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian gotong royong. Nah, gotong royong ini ya saling membantu lah, saling membantu itu juga ditanamkan di konsep pembelajaran Bapak Ibu sekalian nantinya. Ya, bagaimana caranya mengaplikasikan elemen gotong royong ini ke anak-anak. Saya rasa ini sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian, baik di pembelajaran internal maupun pembelajaran eksternal kita gitu ya, atau kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Kemudian bernalar kritis ya, bernalar kritis ini juga tentunya dalam setiap pembelajaran kita bisa mengimplementasikan anak-anak kita ini untuk bernalar kritis. Kemudian ada kemandirian ini juga bisa dan mudah untuk diaplikasikan dalam setiap mata pelajaran. Kemudian yang satunya adalah kreatif. Ini juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian menumbuhkan sifat kreatif ini kepada peserta didik kita dan diimplementasikan dalam setiap pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Itu saya yakin ya, kalau misalkan di setiap pelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu kesulitan untuk masukkan 6 elemennya, ya tidak apa-apa sebetulnya. Ya silahkan dipakai berapa, mungkin ada 5 yang bisa dimasukkan, ada 3 yang bisa dimasukkan. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah mengimplementasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini di setiap mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Bukan di setiap pelajaran saja ya yang disampaikan Pak Rohim, bisa juga di luar ya, di luar pembelajaran kita juga harus betul-betul Bapak Ibu sekalian tanamkan, sehingga ini akan menjadi bekal bagi anak-anak kita dalam berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat ya,
yang dilakukan di luar sekolah kita. Begitu barangkali Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendapat dari Bapak Agus yang menyatakan bahwa di sekolah itu ada kegiatan intra dan ekstra. Ada juga kegiatan pembudayaan. Berarti itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan profil Pancasila. Nah, sedangkan untuk setiap pembelajaran itu nanti disesuaikan dengan sifat dari keilmuan materi pelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin agar lebih fokus kita gimana? Mungkin agar lebih fokus kita untuk sesi pertama ini kita bahas profil pelajar Pancasila. Ada 2 kelompok lagi Bapak Ibu yang belum tampil. Kita beri kesempatan kepada kelompok yang tampil dulu. Bagaimana? Gitu aja nggih, biar pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila ini akan lebih pas dengan banyak perspektif berpikir seperti itu. Oke, berarti sebentar lagi kita akan perdengarkan presentasi dari kelompok selanjutnya mengenai profil pelajar Pancasila. Berarti kelompok 3. Monggo kelompok 3 Bu Trisa. Monggo kelompok 3, saya sambil menunggu kelompok 3 untuk mengirimkan file. Kita ke kelompok 5 dahulu, monggo. Ke kelompok 5. Kelompok 5 monggo, ini ada Bu Yeni, Bu Ani, Bu Dian, Pak Hikam, dan Pak Zainal. Monggo Bu Ani. Pak Zainal. Terima kasih Pak Bayu. Ini saya sudah diskusi dengan teman-teman dari kelompok 5. Sebenarnya sudah pada saya chat ini, kok malah nggak ada yang bersedia. Oke, karena teman-teman mungkin masih terkendala teknis, seperti Budian terkendala dengan laptopnya yang tidak bisa terkoneksi. Mungkin saya akan mencoba untuk mempresentasikan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin mengenai profil pelajar Pancasila. Untuk kelompok 5 terdiri dari Pak Hikam, Bu Ani, Bu Dian, saya sendiri, Bu Yeni, dan Pak Zainal. Untuk pengertian dari apa itu profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sedangkan untuk deskripsi dari masing-masing dimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu biarkan. Non saya Bu, enggak, maksudnya share screen-nya kurang besar. Diperbesar, Bu. Share screen-nya kurang besar. Ini waktu saya lihat semuanya Bu. Semoga Bu diperbesar. Diperbesar tadi loh Bu itu. Si Pak Abot campur. Buatnya diaktifkan lagi di paling bawah ada lah, itu. Nah, itu. Nah, di situ. Nggih, diperbesar Bu. Pak Abot besar-besar. Diperbesar lagi. Nggih, monggo. Sudah terlihat Bu itu, monggo. Mohon maaf tadi saya potong. Monggo silakan dilanjut. Untuk yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni bahwa pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan.
Hal ini harus sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, berbinekaan global. Pelajar Indonesia yang berbinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keempat, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Yang keenam, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan yang bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Sedangkan untuk contoh-contoh dari masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila, dan alhamdulillah siswa-siswi di SMK Negeri 4 juga sudah sedikit banyak menerapkan dari dimensi tersebut, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya pembiasaan taruna-tarun di SMK 4 yang melaksanakan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Kemudian melaksanakan kegiatan agama, misal Idul Adha dan Isra Mi'raj. Kemudian mengimplementasikan toleransi lintas agama, yakni dulu pernah kelas 10 mengadakan diskusi lintas agama. Kemudian untuk yang berbinekaan global, mengikuti lomba-lomba seni budaya lokal, mampu berinteraksi dengan suku dan bangsa lain, agama lain, menjunjung tinggi dan mempertahankan budaya sendiri. Yang ketiga, gotong royong, membantu warga yang terdampak banjir di daerah Dringu, dan kemarin juga sudah dilaksanakan oleh warga SMK Negeri 4, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, menjenguk teman yang sakit. Untuk kreatif, mengikuti lomba kreasi inovasi peserta pelajar SMK, yakni LKS. Yang kedua, menggunakan media sosial TikTok untuk promosi produk unggulan, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh siswa-siswi APHPI. Yang ketiga, membuat media atau alat pembelajaran. Ya, dari tutup botol minuman bisa dibentuk kapal, kemudian juga bui atau pelampung yang terpampang di bengkel penjaga peta. Kemudian bernalar kritis, menyusun laporan PKL, merancang sebuah acara, dan aktif dalam forum diskusi baik formal maupun non-formal. Yang terakhir, mandiri, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru secara mandiri, kemudian berbagi ide dan pikiran dalam menciptakan karya, berinisiatif dalam banyak hal. Sampun, Pak Bayu, niku tadi hasil diskusi kami dari kelompok 5. Matur nuwun. Terima kasih kepada kelompok 5, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Nah, biar untuk mempersingkat waktu sekalian, nanti kita tanggapi bersama tentang profil pelajar Pancasila, kita paparkan dari kelompok 3 sekalian, Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pembimbingnya Pak Bayu, kemudian ketua kelompok Bu Riga, dan anggota kelompok yaitu Bu Nurul Umami, saya sendiri, Pak Selamat, dan Pak Bambang. Di sini karena memang dari awal sudah disampaikan terkait dengan profil pelajar Pancasila dari kelompok 1 dan kelompok 5, saya ingin hanya menambahkan saja, nggih Pak, terkait dengan ruang lingkup yang akan dijelaskan untuk hari ini, yakni dengan pertama definisi, kemudian dimensi, dan juga contoh dari dimensi itu sendiri. Untuk next, Pak. Sebentar, Bu. Kemudian untuk dimensi ada 6. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yakni yang pertama beriman. Langsung saja Pak, beriman. Oh, definisi dulu ya. Definisinya itu yakni perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Maksud di sini kompetensi global itu sendiri yakni kemampuan memiliki pikiran terbuka, secara aktif, berusaha untuk memahami norma-norma yang ada di budaya lain, kemudian juga memanfaatkan pengetahuan yang kita miliki untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, kemudian berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila, yakni sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila, terutama kesediaan segenap komponen masyarakat untuk mengungkapkan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri. Next, Pak. Dilanjutkan dengan dimensi yang pertama, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini pelajar yang berakhlak mulia dapat memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada elemen yang dimaksudkan dalam poin pertama itu sendiri, yakni akhlak beragama. Di sini kita sebagai manusia yang harus menghargai agama satu sama lain, saling bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman kepercayaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian akhlak pribadi. Jadi kita juga harus mempunyai akhlak terhadap diri kita sendiri. Kemudian akhlak kepada alam dengan cara kita juga harus melestarikan alam itu sendiri, bukan hanya karena di dunia ini bukan hanya ada manusia, tetapi ada juga alam yang ada di sekitar kita. Kemudian akhlak kepada manusia lain dan juga akhlak bernegara. Di sini maksud dari akhlak bernegara, kita ikut serta dalam membangun negara, dalam menjadikan negara kita itu seperti negara yang utuh. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di sini memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Di sini ada 3 elemen yang ada di kebinekaan global, yakni yang pertama mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang selanjutnya yakni gotong royong, yakni kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian ada 3 elemen dari profil gotong royong, yakni pertama kolaborasi, kedua kepedulian, dan ketiga berbagi. Untuk yang selanjutnya mandiri, pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, yang menjadi elemen kunci profil mandiri, yakni kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Kemudian bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun
keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Berikut ini elemen kunci dari profil bernalar kritis, yakni yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang keempat dapat mengambil keputusan. Selanjutnya yang keenam yakni kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen dari profil kreatif ini yakni yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Untuk contoh dari masing-masing dimensi, untuk yang pertama yakni yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau contohnya dari agama Islam itu sendiri harus tepat waktu dalam sholatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua hormat kepada guru dan yang lebih tua, dan saling menghargai antar sesama. Cinta lingkungan dengan cara memelihara sumber daya alam serta menjaga kebersihan. Berawal dari diri kita sendiri, menjaga ruangan kita agar tetap bersih, kemudian mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, berkebinekaan global, melestarikan warisan leluhur atau kesenian. Tidak membeda-bedakan suku dan menjaga kesatuan NKRI. Terutama biasanya itu body shaming seperti itu, karena memang ada seperti kayak ada siswa dari Papua kemudian diasingkan dan lain-lain, itu tidak boleh. Kemudian bergotong royong, saling menolong antar teman, ikut melaksanakan kerja bakti di sekolah. Mandiri, mampu menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa melibatkan orang lain, bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Bernalar kritis, mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki, mampu mengolah informasi yang didapat, mampu mengambil keputusan secara matang. Kreatif, mampu menghasilkan ide dan berkarya, mampu menciptakan karya baru, baik juga bisa mengembangkan karya yang sudah ada. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 5 dan kelompok 3, Bapak Ibu. Nah, mungkin karena waktunya kurang sedikit lagi, mungkin saya akan memberikan satu pertanyaan pemantik untuk kita semua. Tadi saya tertarik dengan dimensi gotong royong. Nah, ini yang saya rasakan di sekolah kita itu adalah kadang gotong royong itu identik dengan jiwa korsa mungkin Bapak Ibu ya. Nah, jiwa korsa itu kadang disalahgunakan oleh siswa untuk misalnya dalam tanda kutip mencontek pada saat untuk menjelaskan ini ya. Apa yang ditanyakan tadi sama Pak Yuda berkaitan dengan dimensi gotong royong ataupun jiwa forsa dalam satu kelas pada waktu ulangan ya Pak ya, yang memberikan jawaban kepada temannya, begitu. Monggo. Saya selaku guru di sini ini sangat prihatin sekali melihat ataupun mendengarkan bahwa jiwa forsa atau gotong royong memberikan jawaban ke temannya. Karena apa? Ini sama sekali tidak mendidik anak itu sendiri. Jadi ini saya kira ini tidak bisa diteruskan berlarut-larut seperti itu. Jadi kita sebagai guru harusnya memberikan arahan bahwa yang dimaksud jiwa forsa itu seperti apa. Begitu. Yang dimaksud gotong royong itu seperti apa. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada mereka. Nah, ini terutama BK, ini betul-betul harus
sering-sering memberikan arah seperti itu. Jadi saya terima kasih untuk kurikulum yang nanti pada waktu pelajaran baru ini memberikan ruang dan waktu untuk BK untuk masuk di kelas. Ini saya beri aplaus untuk kurikulum. Ini sangat penting sekali untuk bekal anak-anak juga. Harapan saya dengan masuknya BK di kelas ini anak-anak bisa lebih tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan dan yang ini boleh dilakukan karena nanti BK ini sangat berperan di dalam kelas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya BK masuk di ruang kelas itu tingkah laku, pola pembiasaan yang tadinya jelek ini bisa berubah. Saya kira itu pendapat saya, Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sri Rejeki. Mungkin saya kira pendapat cukup. Mungkin kalau jika ada pembicaraan lebih lanjut kita lanjutkan di luar, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit review. Oh ya, tadi kalau saya review dari pendapat Bu Sri, gotong royong itu boleh, bahkan sangat dianjurkan, asalkan sesuai dengan etika. Mungkin kata kuncinya di situ. Oke, terima kasih Bu Sri. Nah, saya akan sedikit mereview keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini sebenarnya inti dari keenam dimensi yang lain, karena ini berkaitan dengan akhlak. Jadi seperti itu. Nah, apa peran kita? Kalau dalam pemikiran saya, peran kita beriman dan bertakwa ini, sumbangan kecil kita itu adalah mengajak para siswa untuk sholat berjamaah di masjid pada saat diwajibkan oleh sekolah. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya kesiswaan saja atau wali kelas saja. Jadi mungkin kita semua bisa mengajak mereka ke masjid. Jadi seperti itu. Contoh konkret yang ada di sekolah kita. Kemudian yang berkebinekaan global, ini mungkin bisa kita terapkan. Tadi kelompok 1, 3, dan 5 dan beberapa pendapat lain, saya kira sangat bagus sekali. Ya, mungkin ada tambahan dari saya, berkebinekaan global itu adalah di dalam lingkungan kita itu ada berbagai suku. Nah, untuk menghormat berkebinekaan, apakah kita harus mengikuti budaya suku lain atau suku lain harus mengikuti kita? Saya kira tidak. Tapi kita hormati kebiasaan suku lain juga menghormati kebiasaan dari kita. Jadi seperti itu mungkin elaborasi dari saya. Untuk yang bergotong royong saya kira sudah sangat jelas. Pemaparan dari Bu Sri Rejeki sudah sangat, dan kelompok 1, 3, 5 sudah sangat jelas sekali, karena memang siswa kita sebenarnya sudah sangat bergotong royong sekali, agak berlebihan pada itu. Yang di sini yang mungkin saya berikan perspektif lain, yaitu berpikir kreatif. Nah, kebetulan berpikir kreatif dan bernalar kritis ini menjadi kesukaan saya, bidang kesukaan saya. Nah, apakah berpikir kreatif itu harus menciptakan sesuatu? Saya kira tidak, karena memang tidak ada yang baru di dunia ini. Itu. Nah, bagaimana kalau di bidang saya, karena yang saya tahu hanya itu, berpikir kreatif itu lebih ke pemecahan masalah kreatif atau creative problem solving. Bagaimana pemaparannya dalam penerapan pembelajaran saya, itu kita nanti bisa memberikan pertanyaan open-ended. Pertanyaan open-ended itu adalah pertanyaan yang mempunyai beragam jawaban dan mempunyai beragam cara. Jadi contohnya misalnya kita berikan, tentukan, buatlah sebuah bangun dengan luas 36. Nah, dari situ kan nanti siswa akan siswa akan mencari jawaban. Jadi 36 ini bentuknya nanti bisa persegi panjang, bisa bentuk yang tidak karu-karuan, yang penting dia bisa membuktikan bahwa itu 36. Nah,
Terus bagaimana cara mengukur berpikir kreatif? Saya kira bisa diukur, Bapak Ibu. Saya pernah mendapatkan, saya pernah membaca dan pernah melakukan, itu komponen berpikir kreatif itu ada 3. Yang pertama itu adalah fase. Nah, bagaimana cara mengukur kefasehan? Untuk mengukur kefasehan itu adalah misalnya siswa mampu membuat 2 persegi panjang, tapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, berarti siswa masih dalam kategori fase. Bagaimana fleksibel? Fleksibel itu adalah siswa mampu menentukan persegi panjang dan katakanlah satunya lingkaran. Nah, itu berarti dia mampu berpikir fleksibel. Berarti untuk menentukan luas 36 kita tidak harus berbentuk persegi panjang. Oh, berarti ada lingkaran juga. Jadi seperti itu. Terus komponen yang ketiga itu adalah kebaruan atau originalitas. Nah, ini tergantung dari rentang usia, Bapak Ibu. Nah, bagaimana original? Misalnya siswa membuat segi banyak yang tidak karu-karuan, tapi dia mampu membuktikan. Nah, itu juga termasuk dalam original. Jadi tidak harus yang benar-benar baru, tidak. Tapi dia mampu berpikir di luar tingkat usianya, itu juga termasuk kreatif atau yang tidak terfikirkan oleh teman-temannya. Nah, itu pemaparan itu mengenai berpikir kreatif. Apakah bisa diukur? Bisa diukur. Tuh. Terus yang selanjutnya itu adalah bernalar kritis. Untuk bernalar kritis ini biasanya saya, mungkin Bapak Ibu mungkin punya cara lain. Biasanya saya mengajukan problem posing, di mana siswa itu saya berikan pernyataan. Misalnya pernyataannya ini setiap perkalian 2 bilangan itu selalu menghasilkan bilangan yang lebih besar. Contohnya gini, bilangan A itu akan menjadi lebih besar jika dikalikan oleh sembarang bilangan. Nah, itu akan kita pancing siswa untuk membuat pertanyaan dari pernyataan itu. Saya kira pernyataan itu sangat menarik. Itu yang sesuai dengan bidang saya untuk yang berpikir kritis. Mungkin bidang-bidang yang lain ada jenisnya sendiri. Terus yang ke-6 tentang mandiri, saya kira ini lebih, tadi pembicaraannya sudah sangat jelas seperti itu. Mandiri kalau saya itu penekanannya pada saat mengerjakan tugas dan ujian. Jadi mandiri, siswa harus mengerjakan sendiri, apapun hasilnya, sejelek apapun, yang penting hasil karyanya sendiri. Jadi itu ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada satu pendapat lagi dari Bapak Ibu? Oke, cukup ya. Nah, untuk yang profil Pancasila ini nanti ada tugas individu, Bapak Ibu. Silahkan dituliskan deskripsi bagaimana kita sebagai guru itu akan menerapkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan pemahaman kita tadi. Oh ya, saya akan mereview sedikit. Apakah harus dilaksanakan semua di setiap pembelajaran? Saya kira tidak. Itu disesuaikan dengan sifat pembelajaran dari mata pelajaran yang kita ampu. Sedangkan yang lainnya itu bisa dari lingkungan sekolah seperti yang Bapak Agus tadi kemukakan, yaitu bisa melalui intra, bisa melalui ekstra. Jadi kita tidak harus terbebani oleh ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sesuaikan saja dengan sifat materi kita dan sifat keilmuan dari yang akan kita ajarkan. Jadi seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk profil pelajar Pancasila. Untuk sesi selanjutnya kita akan berbicara mengenai kerangka kurikulum. Kesempatannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba memaparkan tentang peran stakeholder dalam kurikulum sekolah penggerak. Ketua kelompok kami Ibu Romla, anggotanya Pak Rohim, saya sendiri, Bu Fida, dan Bu Rize. Kita mulai dari perannya pemerintah pusat dalam sekolah penggerak.
yaitu menyediakan platform digital dan rapor pendidikan. Selanjutnya, peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berpartisipasi aktif menjalankan program sekolah penggerak. Peran dari pengawas pembina adalah bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses pendidikan. Selanjutnya, peran dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah berperan bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proses pendidikan juga yang ada di masing-masing sekolah penggerak. Selanjutnya, peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Membuat asesmen satuan pendidikan, visi dan misi, pembagian tugas guru, jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pembelajaran. Selanjutnya, peran wakil kepala sekolah selain bidang kurikulum. Di situ juga terlibat dalam penyusunan program pembinaan, pembimbingan, dan pengarahan dalam penegakan. Di sini juga dalam stakeholder sekolah penggerak ada guru. Guru perannya adalah memberikan fasilitas pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan guru. Yang keempat, membangun komunikasi efektif. Yang kelima, menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, peran dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik di sini berperan pelaksanaan teknis sistem administrasi dan informasi pendidikan. Peran taruna dan taruni. Pengguna pembelajaran merdeka secara holistik. Selanjutnya, peran dari orang tua atau wali murid sebagai pemangku kepentingan informal peserta didik. Selanjutnya, IDUKA. Di sini peran IDUKA adalah mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang tertentu. Selain peran stakeholder yang saya sebutkan tadi, di sini ada juga peran stakeholder lain dalam kurikulum sekolah penggerak. Antara lain dari kelompok kita, masyarakat, media sosial, di dalamnya juga ada LSM. Perannya adalah mendukung pelaksanaan kurikulum penggerak. Selanjutnya, perbedaan kurikulum sekolah penggerak dengan K13 revisi 2018. Kalau di dalam kurikulum penggerak, KBM itu berpusat atau berhamba pada siswa, sedangkan yang K13 revisi 2018 di situ juga masih melibatkan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, dalam kurikulum penggerak, pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan yang K13 revisi 2018, pembelajaran berbasis proses dalam penguatan pendekatan ilmiah. Perbedaan yang ketiga, di dalam kurikulum penggerak, pembelajaran berorientasi pada peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikatif, kreativitas, kolaborasi, literasi, dan penguatan karakter. Sedangkan pada K13 dan revisi 2018, pembelajaran itu berorientasi pada keterampilan aplikatif. Demikian hasil dari pekerjaan kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan dari semua kelompok, Bapak. Terima kasih. Oke,
terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya biar lebih fokus kita pemaparan kelompok 4 dengan materi yang sama. Biar kita bisa memiliki perspektif berpikir yang lain. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok 4 tentang masalah kerangka kurikulum untuk sekolah penggerak. Yang pertama, kami akan menyampaikan peran pemerintah pusat dalam sekolah penggerak adalah memberikan peluang kepada pihak yang terkait dengan dunia pendidikan untuk dapat berinteraksi dan berkontribusi secara lebih intensif. Di sini yang bisa saya garis bawahi bahwa pemerintah pusat mempunyai cukup besar sebagai fasilitator, juga sebagai kontributor dalam rangka pengembangan SMK, terutama SMK penggerak. Kemudian pemerintah daerah juga tidak kalah pentingnya akan memberikan pelayanan masyarakat di dalam pendidikan, yaitu tentang masalah mengutamakan masyarakat yang dalam hal ini pendidikannya masih perlu dikembangkan. Kemudian peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah dapat juga dilakukan dengan membuat gebrakan baru dalam pendidikan. Yang ketiga, peran pemerintah daerah bukan hanya sekedar sebagai pihak yang berwenang menyalurkan dana untuk pembenahan, namun pemerintah daerah juga mempunyai peran untuk meningkatkan mutu sekolah. Peran pengawas pembina juga sebagai supervisor akademik. Di samping supervisor akademik juga mempunyai peran memberikan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Kemudian peran kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama sebagai manajer. Dalam hal ini kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah, bertanggung jawab atas organisasi yang berjalan di masing-masing sekolah. Kemudian peran sebagai inovator, memberikan inovasi, memberikan sebagai tokoh penting di sekolah agar supaya sekolah bisa melahirkan ide-ide yang kreatif. Peran kepala sekolah sebagai fasilitator, di mana kepala sekolah juga mempunyai kedudukan sebagai mengembangkan kurikulum, di samping juga sebagai orang yang mampu mengembangkan dalam segi pengembangan kewirausahaan. Kemudian peran wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pembelajaran dan persiapan pembelajaran. Peran wakil kepala sekolah selain bidang kurikulum, yaitu membantu dan bertanggung jawab kepada sekolah. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, utamanya untuk pengembangan mutu sekolah. Peran guru, di mana guru mampu mendorong kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi, utamanya prestasi akademik peserta didik. Guru sebagai pelaksana pengembang kurikulum sekolah. Juga guru berperan sebagai pelaksana untuk mengembangkan kurikulum yang dikembangkan sekolah. Guru juga akan mengajar secara kreatif. Guru juga mengembangkan diri sebagai seorang yang aktif berhubungan dengan pengembangan karir siswa. Guru juga menjadi pelatih bagi anak-anak.
guru juga menjadi teladan bagi anak-anak. Di sini guru sangat diharapkan bisa memberikan warna bagi anak-anak sebagai anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian peranan tenaga kependidikan, di mana tenaga pendidikan diharapkan bisa memberikan fasilitator, membantu fasilitas sekolah, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian peran taruna-taruni, siswa adalah pihak yang menjadi pusat perhatian dalam proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, sejumlah informasi terkait dengan rencana atau program belajar yang akan dilaluinya diharapkan bisa tercapai oleh siswa. Dengan demikian, siswa dalam hal ini harus mengerti apa makna daripada profil pelajar Pancasila. Peran orang tua taruna-taruni. Yang pertama adalah orang tua harus memiliki peran dan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pelajar-pelajar Pancasila. Yang kedua sebagai advisor agensi, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Sebagai supporting agency, yaitu pendukung baik yang terwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Sebagai controlling agency, yaitu mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sekolah. Dan sebagai mediator agensi, yaitu sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Peran IDUKA. Yang pertama adalah berkolaborasi yang mentransformasi bisnis dan menumbuhkan percepatan link and match. Yang kedua bisa menerapkan praktek industri dan magang, dalam hal ini sebagai tempat anak-anak untuk mempraktekkan teori yang ada di sekolah dan kondisi yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah peran IDUKA adalah memfasilitasi program guru magang sebagai pendamping dan instruktur guru dalam mendalami budaya kerja industri yang bertujuan untuk mempelajari sikap profesional dan interpersonal skill. Demikian yang terakhir ini masih ada lagi peran masyarakat. Peran masyarakat dalam hal ini sebagai seseorang yang berperan untuk memediasi dan mengendalikan termasuk mendukung program sekolah. Peran media massa sangat berperan penting dalam hal pendidikan yang dapat diakses dengan mudah melalui media massa. Dan yang terakhir peran LSM adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat guna memonitoring terhadap penyelenggaraan dan penggunaan pendidikan. Ini ada perbedaan antara sekolah penggerak dan sekolah yang dengan kurikulum 2013 revisi 2018. Yang pertama perbedaannya, kalau kurikulum sekolah penggerak ini tidak semua sekolah memberlakukan kurikulum sekolah. Hanya sekolah penggerak yang ditunjuk untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Sedangkan yang kurikulum 2013 revisi 18 semua sekolah memberlakukan kurikulum 2013 revisi 2018. Yang kedua perbedaannya, kalau sekolah penggerak penyederhanaan penerapan kurikulum bersifat nasional hanya di sekolah penggerak, tidak menyebutkan mengenai KIKD. Sedangkan kurikulum 2013 revisi 2018 setiap pembelajaran keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perbedaannya adalah kalau sekolah penggerak berorientasi pola pada capaian hasil belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sedangkan kalau sekolah
yang kurikulumnya 2013, revisi 2015, pembelajarannya berbasis proses dalam penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, perbedaannya adalah kalau sekolah penggerak adanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dan satuan pendidikan pemerintah daerah. Sedangkan kalau sekolah yang kurikulumnya 2013, kewenangan pemerintah pusat lebih dominan dalam menentukan kebijakan. Yang kelima, perbedaannya adalah kalau sekolah penggerak, satuan pendidikan memiliki keleluasan dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan modul ajar. Sedangkan sekolah yang berkurikulum 2013, revisi 18, struktur kurikulum ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang terakhir, perbedaan kurikulum sekolah penggerak adalah memperkuat kemampuan literasi dan numerasi pengajar. Sedangkan kalau kurikulum 2013, revisi 2018, pembelajarannya berorientasi pada aspek pengetahuan dan keterampilan aplikatif. Demikian hasil diskusi kelompok 4 tentang masalah kerangka kurikulum. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dan menjadi masukan bagi kemajuan sekolah penggerak khususnya di SMK Negeri 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Thorik yang mewakili kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, kelompok 4 dan kelompok. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, untuk selanjutnya biar kita lebih memberikan perspektif lain, kita ikuti pemaparan dari kelompok 6 mengenai kerangka kurikulum. Monggo kelompok 6. Di sini ada Pak Bayu, Pak Wisnu, Pak Iwan, Bu Yuli, Bu Nurul Hidayah, Pak Pur sama Pak Nomade. Monggo. Siap Pak Nomade mewakili. Monggo Pak Nomade. Terima kasih Bapak Bayu telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk nah ini teman-teman sudah kelihatan, Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Mungkin agak diperbesar sedikit Pak. Halo? Oh, okay. Mungkin agak diperbesar sedikit Pak. Slideshow aja Pak. Nah. Ya apa yang ambilkan di situ, nggak ngerti. Bentar Bang ya. Santai mawon Pak. Oke. Kalau ini diperbesar malah makin nggak bisa kayak gini. Oh, itu masih Pak Thorik. Di slideshow nggak bisa Pak. Mungkin pakai Word aja yang tadi itu bisa diperbesar biar jelas. Bisa ya? Nah ini aja dah. Monggo. Mungkin Word saja Pak. Pakai Word aja Pak Nomade yang tadi itu Pak Nomade. Bisa diperbesar. Oke. Bentar. Nah ini agak diperbesar Pak Word-nya. oke, sebentar Pak. Word-nya nggih, sebentar.
Ampun. Saya kira sampun Pak, terlihat. Oh iya. Ya, sudah. Dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Untuk hasil kerja kelompok kami yaitu tentang lembar kerja kelompok tentang materinya adalah kerangka kurikulum yang dibentuk oleh kelompok 6. Kelompok 6 ini anggotanya adalah Pak Setiawan, Pak Iwan Setiawan, Pak Wisnu, Pak Bayu Setiawan, saya sendiri, Pak Purwandito, Bu Juli Purwanti, dan Bu Nurul. Nah, ini untuk pemaparannya, pemaparan hasilnya. Nah, untuk peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak yaitu yang pertama, untuk stakeholder pemerintah pusat, perannya adalah memberikan pendampingan implementasi pada sekolah penggerak. Dan selanjutnya yang kedua adalah pemerintah daerah. Bersama pemerintah pusat melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris adalah pengawas pembina. Pengawas pembina itu perannya ada dua. Pelatih ahli melakukan pendampingan kepala sekolah, terus yang kedua melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Dan yang keempat yaitu adalah stakeholdernya kepala sekolah. Perannya yaitu berkolaborasi dalam kolaborasi of praktis dengan kepala sekolah penggerak lain. Yang kedua, kepala dana kepemimpinan pembelajaran, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Perannya yaitu membantu kepala sekolah dalam kegiatan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Dan selanjutnya, untuk peran bidang kurikulumnya yaitu pengkoordinasian atau perantara kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan kurikulum SMK. Terus selanjutnya stakeholder yaitu wakil kepala sekolah selain bidang kurikulum. Kemarin ini mulai pagi. Perannya yaitu membantu wakil kurikulum dalam penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Selanjutnya stakeholder guru merancang perangkat pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melaksanakan aktivitas pembelajaran dan asesmen. Dan selanjutnya ada tenaga kependidikan. Perannya yaitu faktor pendukung untuk kelancaran terkait sekolah. Taruna-taruni perannya yaitu sebagai sasaran utama dari pelaksanaan. Saya lanjutkan, G. Sebagai taruna-taruni sebagai sasaran utama dari pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak. Terus 10 orang tua taruna dan taruni sebagai pendamping dalam pengawasan saat berada di rumah. Terus yang terakhir ada IDUKA sebagai pendukung terlaksananya kurikulum SMK Pusat Keunggulan, yaitu sebagai tempat prakrin dari sasaran utama kurikulum sekolah penggerak taruna taruni. Terus yang kedua sebagai tempat terserapnya lulusan atau tamatan SMK Pusat Keunggulan. Nah, selain stakeholder yang dinyatakan pada bagian B, ada lagi, yaitu stakeholder dari masyarakat sekitar lingkungan sekolah, yaitu perannya sebagai mitra sekolah untuk melakukan kegiatan taruna dan taruni saat di luar sekolah. Yang kedua, selain masyarakat sekitar lingkungan sekolah, yaitu ada keamanan sekolah. Perannya yaitu sebagai penanggung jawab keamanan sekolah demi kelancaran terlaksananya kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, sekarang perbedaan kurikulum sekolah penggerak dan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2018 menurut kami yaitu ada dua. Yang pertama, kurikulum sekolah penggerak yang pertama
kurikulum yang memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Itu yang untuk kurikulum sekolah penggerak. Sedangkan yang kurikulum 2013, revisi 2018, yaitu kurikulum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, untuk yang kurikulum sekolah penggerak, yang kedua adalah dapat memilih kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah antara lain tetap mengacu pada kurikulum nasional, kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Sedangkan untuk yang ke-13 revisi 2018 yaitu sebagai kurikulum nasional. Nah, sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan. Silakan, monggo. Saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 setelah memaparkan hasil pemikirannya. Kita berikan aplaus kepada kelompok 6. Oke, itu tadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang sudah memaparkan dan saya kira sangat luar biasa, saling melengkapi sesuai dengan yang menjadi job desk selama ini. Nah, monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, ada pendapat lain, atau mungkin ada pernyataan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang materi kerangka kurikulum, semua stakeholder sudah berperan sesuai fungsinya. Yang mau saya tanyakan, jadi saya tidak menambahkan pendapat, cuman saya ingin bertanya tentang media massa, tentang stakeholder bagian media massa. Tadi disebutkan oleh kelompok kalau tidak salah kelompok 2, kelompok 4, kelompok 4 Bu. Kelompok 2 dan 4 ya. Oke. Jadi media massa merupakan salah satu media yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Sementara ini media massa itu berkembang cukup luas sehingga bisa terjadi penyalahgunaan oleh anak-anak itu sendiri. Menurut kelompok 4 itu bagaimana tentang media massa yang bisa digunakan malah melenceng dari pembelajaran itu sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini media sosial mungkin Bu. Iya Bu, media sosial. Oke, berarti kalau media sosial di kelompok 2, monggo kelompok 2 silakan ditanggapi. Penyalahgunaan media sosial oleh siswa gitu nggih. Nah, bagaimana cara mengantisipasi penyalahgunaan tersebut? Monggo kelompok 2 silakan dijawabkan. Silakan dijawab. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bayu. Saya mencoba menjawab dari pertanyaannya Bu Yeni. Nah, saya di sini mencoba mengambil contoh dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas, penggunaan media sosial. Contohnya seperti HP yang dijadikan sebagai media pembelajaran oleh anak-anak dan guru. Kalau menurut pengalaman saya, bagaimana pinter-pinterannya kita aja sebagai guru untuk mengawasi anak-anak tersebut. Mungkin kita lebih mengeluarkan tenaga untuk mondar-mandir mungkin ke depan ke belakang untuk mengawasi penggunaan HP sebagai media pembelajaran tersebut. Toh nanti kan kelihatannya
perbedaannya tuh kelihatan sekali Bapak Ibu kalau anak itu menggunakan sebagai WA atau melakukan permainan seperti Free Fire, itu beda sekali nanti kelihatannya dengan menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Pasti insya Allah tahuan. Seperti itu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin menyikapi untuk profil pemuda Pancasila. Seperti kita tahu. Mohon maaf. Ini apa yang profil. Saya menanggapi Bu Yuliana, ya. Mohon maaf, menanggapi Bu Yuliana mengenai keterkaitan media sosial, ya. Bagaimana kita menyikapi anak-anak ini kok menggunakan dengan bijak atau digunakan untuk keperluan pembelajaran dan lain sebagainya. Ini peran penting utama itu sebetulnya ada dua. Yang pertama yaitu guru agama dan juga guru-guru yang lain. Jadi bukan cuma guru normada, produktif dan lain, cuma semua guru tanggung jawabnya, terutama guru agama. Bagaimana kita menanamkan akidah yang benar, kita menanamkan hanya takut pada Allah, itu poin utama. Karena di pelajar Pancasila ini, yaitu kan kita tahu bahwasanya Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa dengan penerapan ketuhanan yang Maha Esa, semuanya kita kembalikan lagi kepada agama, itu saya rasa bisa mencakup semuanya gitu loh, yaitu rasa gotong royong, kemudian rasa tanggung jawab, kemudian poin-poin yang lain itu saya rasa semuanya bisa tercover gitu. Jadi peran kita yaitu kita kalau menghadapi era 5.0 yaitu sudah adanya artificial intelligence, kemudian adanya society, jaringan society yang sangat besar seperti ini. Salah satu yang menjadi poin pokok untuk kita bisa mengcover semuanya yaitu kembali ke Pancasila sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana akidah itu yang paling utama gitu. Sekarang kita tidak usah berbicara yang ini itu dan lain sebagainya. Apabila manusia itu akidahnya masih kurang benar, maka bagaimanapun cara kita untuk memblok, mengcover, kita mendirikan pola pembelajaran, pola ini dan lain sebagainya itu saya rasa kurang tepat gitu. Ini pendapat saya. Jadi peran dari semua guru, peran dari terutama guru-guru agama untuk selalu menanamkan akidah yang benar-benar akidah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, seperti itu. Itu hanya sanggahan dari saya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih, saya hanya menyampaikan aspirasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuliana dan Pak Ikam. Untuk Bu Yuliana lebih menekankan pada mengamati perilaku berdigital siswa. Untuk Pak Hikam lebih ke penanaman akidah. Nah, ini ada yang menarik ini. Penanaman akidah berarti sebenarnya yang berkaitan erat, berkaitan langsung itu adalah guru yang mengajarkan pendidikan agama Islam. Mungkin bisa memberikan pendapat kepada Bu Wiwi atau Pak Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkait dengan media massa ya saya fokuskan karena tadi Pak Hikam lebih kepada aspek konten dimensi, tapi tidak ada masalah karena memang harus dikerucutkan lagi. Berkait dengan pertanyaan pertama tadi media massa, bahwa media massa ini sebenarnya kalau boleh dikatakan ataupun juga media sosial itu sebenarnya akan netral, artinya tidak memiliki tendensi kemana, tergantung kita menggunakannya. Kalau dalam kaidah dikatakan in khairan fa khairan, in sa'ah fa sa'ah. Jika digunakan kepada kebaikan akan menjadi suatu kebaikan, jika digunakan keburukan maka akan timbul
akibat dari keburukan tadi. Berkait dengan masalah penguatan terhadap fungsi media massa maupun juga media sosial ini dalam pembelajaran, memang semua yang ada di sekitar kita itu kan bisa dikatakan menjadi sumber belajar. Menjadi sumber belajar. Orang bisa menjadi sumber belajar, guru, semua yang ada di lingkungan sekolah itu adalah sumber belajar. Perpustakaan sumber belajar, buku sumber belajar, masjid adalah sumber belajar, semua sumber belajar. Namun ketika kita dalam kondisi ujian dari Allah berupa pandemi seperti ini, akhirnya satu-satunya seolah-olah adalah larinya semuanya kepada medsos ya. Artinya seperti daring, bagaimana akhirnya kita lakukan seperti itu, meskipun ada plus minusnya tentunya. Ada baik buruknya, ada kekuatan maupun kelemahannya, ada kelebihan maupun juga kelemahannya. Karena itu berkait dengan media massa maupun juga media sosial ini yang masuk dalam kegiatan murid-murid kita dalam pembelajaran selama pandemi ini, memang juga banyak nilai-nilai negatifnya juga, karena kadang juga menjadi candu juga sepertinya secara psikologis, entah ada apa gitu ya. Akhirnya juga kemampuan anak-anak di dalam mereview atau merefleksi dari mata pelajaran sepertinya kurang mandiri, karena semua yang ditawarkan di sana sudah tersedia dan tersaji. Jadi upaya untuk benar-benar mencari seperti manual katakanlah ketika tidak dihadapkan kepada media sosial seperti juga HP dan seterusnya, mereka kan harus mencari benar ya, mereka memegang betul buku yang dimaksud, mereka tahu covernya, mereka tahu nama dari penerbitnya, nama dari pengarangnya dan seterusnya. Dan pengalaman seperti ini tidak ada di masa daring ini. Nah, jadi ternyata memang itu kelemahan-kelemahannya banyak sekali di media sosial sebagai masuk di dalam alat pembelajaran kita. Tapi sekali lagi, bagaimanapun fungsi media sosial itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya dan niat apa kita untuk menggunakannya. Jika dibuat untuk manfaat maka akan bermanfaat, sangat bermanfaat. Tapi jika digunakan kepada keburukan maka tentunya akan merugikan kita. Begini kaitannya dengan masalah tanggung jawab di dalam memberikan nuansa dalam pendidikan agama, ini yang berkait dengan Pak Hikam tadi. Ya memang tidak semuanya bertumpu pada kewajiban ataupun juga merupakan suatu yang harus dipegang oleh guru agama semata. Tapi kalau menyangkut moral sebagaimana tujuan pendidikan nasional, itu berarti menjadi menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya menyangkut moral. Karena materi sekolah penggerak ini pun juga menyangkut masalah soft skill yang orientasinya pada karakter. Ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pada guru pendidikan agama. Cuman penguatannya di situ mungkin garda terdepan memang harus guru agama, namun menyangkut moral semuanya memang merasa terpanggil dan harus merasa berkewajiban karena ini guru. Posisi kita itu di sekolah. Sekolah itu adalah lembaga moral, bukan sekedar lembaga akademisi, bukan hanya lembaga kognitif ya, tapi lembaga moral malah. Apalagi ketika masuk kepada pembahasan kita saat ini, kita juga mengkaji dan mengembangkan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro dan seterusnya, itu sebenarnya kan penguatan karakter. Betul apa disampaikan oleh Pak Hikam, jadi penguatan agama, penguatan mental ini memang harus menjadi fokus utama. Dan insya Allah dalam penerapannya memang kita secara formalnya memang guru agama yang harus ada di depan, tapi dari sisi informalnya dan dari sisi realnya, semua guru memang wajib punya tanggung jawab. Lihat ketika kita memiliki persoalan bagaimana anak-anak kita beberapa minggu yang lalu, ya kita semua kan gopoh begitu. Dan tidak bisa dikatakan ketika anak melakukan suatu pelanggaran, kekerasan dan seterusnya, kemudian kita hanya bertanya kepada siapa guru agamanya, siapa guru PPKN-nya, siapa BK-nya, tapi semua terlibat dan merasakan bagaimana apa tanggung jawab kita sebagai pendidik. Bukan kita hanya sekedar pengajar, tapi pembimbing, pembina. Jadi bukan hanya sekedar pengajar kita, bukan hanya pada ranah afektif saja, tapi tidak kognitif saja, tapi afektif menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya rasa itu saja. Mohon maaf meskipun tidak terlalu terstruktur kata-katanya. Insya Allah nanti akan saya tambah lagi untuk disempurnakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Rohim memberikan pandangannya sebagai guru agama. Nah, mungkin ada pendapat dari Bu Sri. Ya, terima kasih. Monggo, Bu Sri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 1, khususnya saya, Bu Sri Rejeki. Saya memberikan apresiasi sepenuhnya kepada Pak Rohim yang sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan gamblang, memberikan gambaran bahwa memang lagi-lagi media sosial ini adalah PR buat kita semua sebagai guru di SMK Negeri 4. Bagaimana menyadarkan siswa agar dia mengerti. Nah, bukan hanya mengerti saja, tapi dia harus tahu apa yang bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan, karena ini berbahaya. Sangat punya peluang yang besar ini untuk guru PPKN yang memberikan materi yang berkaitan dengan pasal-pasal IT itu bisa untuk dijadikan materi di sana. Karena ini penting sekali, karena kan pembelajaran ini sekarang bukan daring saja, ada tatap muka atau luring. Nah, ini kesempatan kita juga untuk menjelaskan, ini khusus yang PPKN, begitu pula guru agama dan BK. Syukur-syukur nanti bisa berkolaborasi 3 guru mapel ini, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk guru mapel yang lain, sehingga benar-benar anak ini terarah. Dan yang kedua, ini ada bentuk kerjasama. Ini tugas wali kelas, manfaatkan pada waktu pembagian rapot dan pembagian rapot yang mengundang wali murid. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa anak kita ini masih labil, butuh pendampingan. Nah, pendampingan ini pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Peran orang tua juga penting di sini. Jadi mari kita membuka cakrawala ini agar lebih mengajak kepada anak-anak agar hal yang negatif yang kemarin sudah terjadi itu tidak terulang kembali. Saya kira itu pendapat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya review sejenak pendapat dari keempat Bapak Ibu guru. Yang pertama di sini Pak Rohim lebih menekankan pada media sosial ini hanya sebagai alat yang netral sebenarnya. Ibarat pisau, ini netral, bisa digunakan untuk kebaikan, memasak, untuk Pak Rohim. Kemudian Bu Sri, saya review sejenak juga lebih pada penekanan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai Undang-Undang ITE dan bekerja sama dengan wali kelas agar memberikan pemahaman kepada orang tua. Nah, itu diskusi pendapat dari beberapa Bapak Ibu guru. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Kita kembali ke laptop, Bapak Ibu. Nah, tadi masih tentang penyalahgunaan media sosial. Di sini jika saya rangkum, yang pertama ada pendapat salah satu kunci dari penyalahgunaan media sosial itu adalah harus menanamkan akidah. Kemudian memberikan supervisi kepada siswa, mengamati siswa, kemudian memberikan pemahaman tentang Undang-Undang ITE. Mohon maaf Bu Sonya Bu Rom, nggih, matur nuwun. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah wali kelas berperan memberikan pemahaman kepada orang tua. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu tentang penyalahgunaan media sosial? Monggo silakan. Nggih, monggo Bu Wiwi. Pak, menambahkan sedikit. Nggih, monggo Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Menindaklanjuti tadi apa yang dikatakan oleh teman-teman semuanya, saya kira semuanya tidak ada yang salah. Di dalam lingkungan pendidikan
dari stakeholder semua yang ada yang tadi sudah dipaparkan, memang kewajiban kalau kita kaitkan dengan beberapa materi yang sudah kita lalui semuanya, mulai dari kemarin, materi yang kemarin memerdekakan, kemudian materi yang hari ini kita lalui juga saling berkaitan semuanya. Jadi dari jawaban semuanya memang dari semua lini itu sangat berperan, baik dari media massa maupun media atau dari stakeholder sendiri itu sangat berperan kepada capaian dari setiap pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam dunia pendidikan. Tentunya di SMK 4 yang skupnya lebih kecil lagi. Jadi di sini memang peran itu semua. Jadi dalam pembahasan tadi yang kita lakukan, semuanya ikut berperan dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Dan semua stakeholder yang ada di dalam sekolah, lingkungan sekolah, itu satu sama lain harus saling berkesinambungan, harus saling berkaitan, mungkin harus saling berjabat tangan erat, sehingga tercapainya capaian pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam sekolah kita. Jadi itu. Jadi jawaban tadi semuanya itu terangkum, saya kira semuanya sudah terangkum semuanya, baik dari masyarakat sendiri maupun dari kurikulum, dari Bapak Kepala Sekolah, komite, dan lain sebagainya, sampai Bapak Ibu Guru dan juga siswa. Terutama yang siswa itu sendiri adalah peran kita sebagai pelayan dari mereka semua, sebagai peserta didik yang harus kita jaga benar dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya sebagai pemangku amanah daripada orang tua yang sudah mempercayakan kepada kita. Jadi semuanya tidak ada yang salah saya kira, tapi kita coba mempererat lagi jalinan erat apa yang harus kita lakukan semua. Jadi tidak diberikan kepada salah satu pemangku kebijakan saja, tapi semua lini harus saling berjabat tangan erat. Jadi harus satu sama yang lain harus saling terjalin. Mungkin itu saja penguatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wiwi yang telah memberikan penguatan, yaitu semua sebenarnya ini tanggung jawab tidak hanya kepada guru mapel tertentu atau pada pemangku atau pada stakeholder tertentu, tapi kita semua. Jika saya review kembali dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dimaparkan oleh Ki Hajar Dewantara yang sudah kita dapatkan kemarin, yaitu pendidikan tidak hanya di sekolah, pendidikan bisa di keluarga, di masyarakat. Berarti ada 3 peran penting dalam pendidikan, yaitu tidak hanya di sekolah, di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Jika hanya sekolah saja, jelas tidak mampu Bapak Ibu, karena di sekolah mereka hanya berapa jam, sedangkan di luar ada berapa jam. Ada pendapat lain? Silakan, pertanyaan, pernyataan. Oke, cukup G? Untuk yang media sosial, penyalahgunaan, cukup? Nah, sekarang saya buka satu lagi pertanyaan yang berkaitan dengan kerangka kurikulum. Monggo. Tadi kelompok berapa? Saya dinyalakan mau memberikan pertanyaan, Pak. Monggo, silakan Bu Niken. Apa, Pak? Nggih, monggo. Pertanyaannya satu itu apa keuntungan dari kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum yang sebelumnya? Berarti, itu pertanyaan dari saya, Pak. Nggih. Berarti kalau saya ada lagi Bu, monggo. Sudah Pak, itu saja cukup. Nggih. Pertanyaan dari Bu Niken adalah apa keuntungan atau kelebihan dari kurikulum sekolah penggerak dibanding kurikulum sebelumnya, maksudnya Bapak Ibu Niken nggih. Nah, monggo kepada salah satu kelompok yang tadi memaparkan atau kepada Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan memberikan pendapat. Dimulai Pak Bayu dulu itu kayaknya yang ikut IHT itu. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini kita tidak ada yang lebih tahu atau yang lebih itu. Oke. Berarti saya sudah. Ya, menurut pendapat saya sebenarnya nanti
setelah ini Bapak Ibu akan mendapatkan mengenai capaian belajar, mengenai fase-fase belajar. Nah, menurut saya keuntungannya kurikulum yang baru itu nanti kita akan bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Contoh, yang tidak ada itu adalah kompetensi dasar. Jujur, kompetensi dasar itu agak membelenggu saya pada kurikulum sebelumnya. Kenapa? Karena untuk melaksanakan kompetensi dasar itu kan adalah pemahaman minimal yang harus diberikan kepada siswa. Padahal pengetahuan prasyaratnya belum tercapai. Contoh konkretnya, kompetensi dasar persamaan kuadrat, butuh pengetahuan prasyarat melakukan operasi. Nggih, perkalian leres Bu, leres menika. Leres betul. Perkalian, penjumlahan, semua operasi. Nah, bagaimana kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar, sedangkan pengetahuan prasyaratnya masih belum terpenuhi. Nah, itu. Terus di kurikulum sekolah penggerak ini, itu nanti kita ada fase-fase, ada fase A, fase B, fase C, sampai hingga fase F. Seperti itu. Nah, untuk kelas 10, diharapkan siswa mencapai fase F. Bagaimana jika fase F belum tercapai? Kita dibolehkan untuk mengulangi ke fase sebelumnya. Karena tidak ada tuntutan harus menyelesaikan kurikulum. Jadi, walaupun idealnya mereka ada di fase E, tapi kita bisa mengulangi ke fase C, D. Tentunya sebagai guru kita juga harus tidak hanya berkutat pada fase C terus tidak, tapi ada pembagian tetap ke fase E, tapi C-nya akan kita gandoli istilahnya. Kita gandoli, jadi seperti itu. Contohnya, tadi saya mencontohkan persamaan kuadrat ada di fase E. Nah, padahal mereka penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu belum mampu. Maka kita bisa sisipkan di situ, kita berikan tambahan. Untuk 1 jam pertama itu penguatan ke fase C, kemudian baru kita hubungkan ke fase E. Jadi itu menurut saya salah satu keuntungan dari kurikulum sekolah penggerak. Jadi kita sebagai guru diberikan kebebasan untuk melaksanakan, untuk mengajar sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi seperti itu. Dan dalam asesmen juga itu nanti tidak harus ketika E belum terselesaikan maka nilainya jelek, tidak. Tapi kita diberi kebebasan juga jika siswa mampu melompat dari fase C ke fase D, itu nilainya akan lebih baik daripada dia awalnya sudah di fase E, tapi tetap ada di fase E. Nah, kita diberi kebebasan untuk menilai seperti itu. Nah, dari situ kan kita bisa menilai ketekunan siswa, kemandirian siswa. Jadi tidak hanya yang sudah sebelumnya mampu terus langsung dapat baik, tidak. Tapi bagaimana mereka berusaha, itu yang menurut saya lebih penting. Oke, mungkin ada pertanyaan, pernyataan dari Bapak Ibu lain, silakan. Monggo, Bapak Ibu. Sudah Pak, cukup menurut saya. Sudah jelas dan paham. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Sami-sami. Waktunya kurang 10 menit, Bu. Kurang 10 menit. Masih ada satu lagi kesempatan sebenarnya. Nah, ada pernyataan, monggo Bu Sri, silakan. Bukan Pak, bukan pernyataan sebetulnya, tapi ada satu ganjalan di hati saya, sangat menggelitik sekali, berkaitan dengan implementasinya di lapangan, ya. Diimplementasi di lapangan untuk melakukan penilaian. Ini kan ada fase-fasenya tiap anak, kan gitu, nggih. Nah, bagaimana untuk anak yang sudah melampaui dari itu? Apakah itu pembelajarannya dijadikan di satu ruangan itu, atau bagaimana untuk
untuk memberikan tugas lain atau bagaimana? Nah, ini yang saya pikirkan itu implementasinya di lapangan itu bagaimana gitu loh. Itu saya minta penjelasan Pak Bayu. Nggih, kalau menurut saya Bu nggih. Soalnya nanti materinya akan disampaikan setelahnya, Bu. Ada materi. Ada materinya. Mungkin sedikit gambaran saja. Nah, nggih, mungkin sedikit gambaran saja. Nanti pada hari Jumat kemarin kita sudah mempelajari mengenai karakteristik siswa. Nah, dari sini kita diharapkan untuk memahami semua karakteristik siswa. Berarti setiap siswa itu kita tahu karakteristiknya, kemudian kita bisa kelompokkan, dan kita berikan pembelajaran yang pas. Jadi seperti itu. Dan mengenai bagaimana teknisnya, kita bisa menggunakan nanti asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Dan selama pembelajaran, jadi asesmen tidak ya, jadi asesmen tidak hanya diberikan di akhir pembelajaran, tapi bisa dilaksanakan di awal, diagnostik, untuk memetakan kemampuan awal peserta didik. Kemudian selama pembelajaran formatif, berarti pada saat pembelajaran kita bisa memberikan penilaian. Kemudian yang terakhir sumatif, itu biasanya kita PTS atau PAS. Apakah harus ujian? Saya kira tidak, karena asesmen itu ada tes, ada non-tes. Berarti apakah kita harus sibuk menilai? Saya kira tidak, Bapak Ibu, karena kan kita waktu pembelajaran kita tidak berceramah saja. Jadi kan kita pada saat siswa mengerjakan tugas, kita bisa menilai banyak hal di situ. Nah, contohnya misalnya tadi di profil Pancasila di situ ada kemandirian. Saya tertarik dengan istilah regulasi diri. Nah, regulasi diri ini kita bisa menggunakan penilaian metakognitif, dan itu bisa kita nilai selama pembelajaran. Itu bisa kita jadikan penilaian formatif juga. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Sedikit istilahnya mengintip-ngintip materi selanjutnya. Mungkin ada pendapat lain? Monggo. Bapak Ibu, dari Bu Sri Rezeki, monggo. Ibu, gimana? Cukup sudah Pak Bayu. Okay. Oh, nggih. Cukup. Mungkin ada pendapat, nggih, Bu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru lainnya? Monggo. Cukup. Nggih. Nah, lanjut dengan pemateri selanjutnya besok. Oke, untuk teknis pelaksanaannya bagaimana kita ikuti di materi selanjutnya. Itu nanti ada step by stepnya, langkah demi langkahnya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan mereview kembali materi yang sudah mengenai kerangka kurikulum. Monggo Bagus. Monggo Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Sri, bagaimana kalau misalkan ada siswa yang sudah mampu, sudah melalui fase ya, Bapak Ibu sekalian, di pembelajaran untuk kurikulum yang baru ini, itu siswa kita kelas 10 itu berada di fase E ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bayu. Tetapi bila mana siswa kita itu masih dikatakan belum mampu untuk materi yang akan kita sampaikan atau yang kita sampaikan kepada peserta didik, itu peserta didik bisa turun fase gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa punya kesempatan untuk bisa diberi kebebasan melakukan perencanaan pembelajaran. Nah, untuk perencanaan pembelajaran yang pada kurikulum terbarukan ini, Bapak Ibu sekalian, nantinya
akan mendapatkan pelatihan di in-house training ini pada tahapan membuat modul ajar. Nah, modul ajar ini kalau menurut pemahaman kami ya, itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak Ibu buat dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak jadi menggunakan modul ajar ini. Terkait dengan anak-anak yang sudah melampaui fase, Bapak Ibu sekalian, pada pemahaman sebelumnya, Bapak Ibu sekalian kan sudah memahami bahwa anak yang masih belum memenuhi ketuntasan bisa dilakukan tahapan remedial. Kemudian yang sudah memenuhi itu bisa dilakukan tahapan kegiatan pengayaan barangkali. Pengayaan ya. Jadi ada remedial yang tidak mampu atau yang masih belum tuntas, kemudian yang sudah tuntas melakukan kegiatan pengayaan. Nah, kegiatan pengayaan ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita melibatkan anak-anak untuk menjadi tutor sebaya. Jadi melatih kawan-kawannya yang masih belum memiliki ketidakmampuan terhadap penguasaan kompetensi. Ini bisa dibantu oleh anak-anak kita yang sudah melampaui fase kompetensi itu. Kemudian bisa sebagai pengembang ya, pengembang media dan sumber pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap Bapak Ibu sekalian selalu berupaya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, tidak cuma secara tutorial, kontekstual dan sebagainya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa membuat dan mengembangkan media-media pembelajaran. Jadi bisa melibatkan anak-anak kita ini, sehingga anak-anak kita nanti tentunya anak-anak yang sudah memiliki lompatan fase tersebut atau sudah mampu terhadap kompetensi yang kita berikan gitu ya. Jadi sebagai tutor sebaya, kemudian bisa juga membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat sumber dan media pembelajaran. Nah, tujuan kita tentunya nanti siswa yang kita lakukan semacam pengayaan ya, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelumnya, itu ada semacam juga penambahan pengalaman dan pemantapan kompetensi yang sudah dia peroleh, sehingga anak-anak ini akan lebih memahami terhadap kompetensi tersebut lebih mendalam, maksudnya begitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya menggaris bawah apa yang disampaikan oleh Bu Sri, bagaimana bila kita menangani anak-anak yang sudah memiliki kemampuan kompetensi. Jadi dilakukan semacam pengayaan ya, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Barangkali ini juga harus ditanamkan Bapak Ibu sekalian di dalam proses pembelajaran kita, karena anak-anak kita itu mempunyai keanekaragaman juga, karakteristik, kemudian mempunyai keunikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentunya anak-anak kita ini ada keragaman di situ, ada yang masih belum memenuhi kompetensi, ada yang sudah memenuhi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus bisa menentukan ya strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian selaku pengajar untuk bisa nantinya anak-anak yang masih belum memenuhi kompetensi ini bisa terpenuhi, dan yang sudah memenuhi kompetensi ini bisa lebih
lebih memperkaya dirinya untuk bisa memahami kompetensi itu secara utuh gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut diskusinya, ini makin lama kok makin menarik gitu ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian nanti ada keterkaitan antar materi yang tentunya pada tanggal 9 nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan penjelasan utuh ya terhadap materi in-house training ini. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Agus yang sudah menyampaikan. Kalau saya review kembali, pentingnya tutor teman sebaya atau pengayaan untuk para siswa yang sudah melebihi kemampuannya, sudah melebihi fase E. Seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Kira cukup Bapak Ibu nggih, karena sudah jam 11.02. Sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran ini, nanti Bapak Ibu memberikan tugas individu, mengerjakan tugas individu, yaitu apa rencana tindakan Bapak Ibu dan waktunya kapan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada pertanyaan dari tugasnya Bapak Ibu? Diulang Pak. Oh nggih. Untuk tugas pada materi ini, tugas individunya itu adalah apa rencana Bapak Ibu yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dan dikumpulkan nantinya Bapak Ibu. Monggo. LK-nya sudah saya share di situ, linknya juga sudah ada di modul, jadi tinggal diklik, tinggal dilengkapi saja. Cukup, Pak Bayu, Pak Bayu. Siap. Pak Bayu mungkin bisa dikasih contoh salah satu atau salah tiga. Salah satu atau salah tiga contoh. Semuanya berarti ya. Contoh salah semua. Berarti kalau contoh itu tidak boleh dipakai ya Bapak Ibu ya, kalau sudah dicontohkan ya. Oke, contohnya seperti ini. Untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, misalnya berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini nanti cocoknya ada di materi X misalnya. Materi X ini waktunya bulan September. Nah, habis gitu apa rencana tindakannya? Saya akan memberikan masalah open-ended kepada peserta didik untuk materi ini. Asesmennya bagaimana? Nah, seperti itu. Apakah semua harus asesmen? Saya kira tidak. Tidak semua bisa di asesmen Bapak Ibu. Itu contoh. Salah satu contoh. Jadi misalnya contoh lagi, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu wali kelas untuk misalnya kita ada pertemuan terbatas gitu Bapak Ibu nggih, membantu wali kelas untuk menggiring anak-anak ke masjid pada saat sholat berjamaah, sholat duhur. Kapan waktunya? Waktunya mulai dari bulan Juli sampai akhir. Nah, seperti itu. Bulan Juli 2021 hingga bulan Juni 2022. Nah, itu contoh, salah satu contoh deskripsinya. Untuk yang mandiri, masih boleh dipakai kan? Kalau sudah dicontohkan tidak boleh dipakai, Bu. Monggo, silakan. Monggo, Bu. Jadi tugasnya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup nggih? Nggih. Kalau cukup saya serahkan kembali kepada moderator Bu Ani nggih. Monggo Bu Ani. Monggo Bu Ani moderator. Mic-nya Bu Ani. Mic-nya Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi agak karena saya mendekatkan dengan mic, saya sedang dung-dung session untuk 3 hari ke depan, sehingga saya mungkin ikuti hasil hari ini. Ini putus-putus, mic-nya kan jelas. Sudah bisa mengikuti sedikit banyak, nanti ditambah dengan saya sendiri di rumah. Halo, apa terdengar suara saya? Terputus-putus, Bu. Videonya dimatikan, Bu Ani.
Sinyalnya ada bagus sebetulnya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan maupun materi yang bisa yang disampaikan, Pak Bayu, cukup Pak Bayu? Nggih, cukup, Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Zoom meeting hari ini untuk hadir hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021. Kita akhiri di sini, tapi sebelum itu salah satu untuk memimpin doa, monggo bisa siapa saja. Bu Wiwi barangkali Bu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Bu Ani, foto bersama. suaranya terputus-putus, Bu Ani. Coba, gambarnya dimatikan sementara. Videonya dimatikan. Biar suaranya saja yang tampil, Bu. Ya, ya. Oke, coba. Baik, saya minta untuk Bu Wiwi bisa memimpin doa, Bu Wiwi, supaya bisa diakhiri hari ini. Sebentar, Bu. Untuk kegiatan hari Senin barangkali bisa diinformasikan. Iya, Pak. Setelah doa mungkin, Pak, sekalian. Oh, gitu. Inggih. Oh, nggih, monggo. Ditutup dulu dengan doa. Tapi harapan saya kawan-kawan jangan meninggalkan Zoom Google Map dulu ya. Inggih, Pak. Ruang Google Map dulu, nggih, monggo. Monggo Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Mikrofonnya Bu belum on, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini sudah kita selesaikan. Semoga materi pada hari ini bisa kita jadikan sebagai tugas selanjutnya kita dalam menyelesaikan kurikulum di sekolah kita bersama teman-teman semua, dan akan kita jadikan dan akan kita berikan kepada peserta didik kita, dan semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan terlaksana dengan mudah, dengan lancar dan diridhoi oleh Allah. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa dulu, semoga acara ini menjadi tambah berkah nggih bagi kita semua tentunya. Mari kita dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga acara berikutnya bisa tambah lancar, bisa tambah mudah dan bisa kita laksanakan. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.